Gara-gara dua orang lah, Bung Karno dan Bung Hatta, hari ini kita semua bisa tahlilan dengan bebas. Kalau teks proklamasi tidak dibaca, mungkin kita tidak bisa seperti ini sampai hari ini. Maka sepanjang kita masih melakukan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan, beliau insya Allah akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya apa? Ternyata Bung Hatta ini cucu dari seorang mursyid Torekoh Naqsyabandiyah. Saya sempat baca, jadi bukan kaleng-kaleng kalau agama beliau kuat, karena memang nama beliau Muhammad Ato kalau tidak salah itu. Bukan Hatta, Ato, ya, biasa. Sama orang-orang di Sumatera kalau nyebut Muti'ah jadi Mutiah. Sekarang putrinya kan Mutiah Hatta, sebenarnya Muti'ah itu. Cut Muti'ah, wanita yang taat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Syarif Rahmat menyampaikan tentang sejarah biografi Bung Hatta. Dikatakan oleh beliau bahwasanya Bung Hatta ini merupakan cucu daripada Mursyid Toriko Naqsabandia atau yang dikenal dengan sebutan Toriko Naqsabandi. Bahkan dikatakan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat sesuai literatur yang beliau baca, nama daripada Bung Hatta katanya yaitu Muhammad Ato, tertulis dalam bahasa Arab. Sama persis dengan orang-orang Sumatera ketika menyebut kata muti'a dalam bahasa Arab, penyebutannya dalam bahasa Indonesia menjadi muti'a. Dan Bung Hatta ini berbanding dengan Bung Karno tentu memiliki jasa besar bagi negara Indonesia, sehingga manfaatnya pun dirasakan hingga sekarang. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita saksikan penjelasan dari Kiai Haji Syarif Rahmat dalam video berikut ini. Dulu orang-orang Yahudi pernah minta terus kepada Allah supaya Rasulullah yang namanya Muhammad itu segera didatangkan, karena diyakini hanya dengan kedatangan Muhammad perubahan dapat dilakukan dan kehidupan dapat diperbaharui. Tetapi sangat disayangkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kalau mereka berdoa tangannya ditumpangkan di atas kitab suci yang ada nama Muhammad, ditawasuli, ketika beliau datang mereka malah mengingkari. Allah mengatakan, "Falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qabli yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Ketika datang kepada mereka satu kitab, maksudnya Rasul, dari sisi Tuhan mereka yang membenarkan apa yang mereka bawa. Sementara mereka dulu senantiasa meminta kemenangan kepada Allah atas orang-orang kafir. Tetapi ketika dia yang mereka minta datang itu benar-benar datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka orang kafir itu ditimpa laknat Allah. Sudah ditunggu-tunggu, tetapi ketika datang malah diperlakukan dengan kekufuran, sikap kufur, dilaknat Allah. Apa maksudnya? Kita bangsa Indonesia entah berapa puluh tahun menginginkan datangnya kemerdekaan, karena kita bermimpi ingin punya negara sendiri, ingin bisa mengatur hidup sendiri. Tetapi falamma ja'ahum ma'rafu kafarubih. Tidak sedikit di antara kita ketika kemerdekaan yang kita tunggu-tunggu datang itu, kita memperlakukannya, menyikapinya dengan sikap kekufuran. Salahkah jika kemudian Allah melaknat kita semua? Maksud saya begini, bahwa kita semua memang menampakkan sikap bahagia gembira dengan pasang spanduk di mana-mana.
Dirgahayu kemerdekaan RI, judulnya tasyakuran, judulnya teriak-teriak merdeka, merdeka. Ya memang sudah merdeka. Lomba-lomba diadakan di mana-mana. Tetapi apakah perilaku kita mencerminkan orang syukur atau sebaliknya? Sebab Al-Quran menceritakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kita tahu salat itu adalah ibadah terbaik dan kita tahu Baitullah itu tempat terbaik. Maka siapa orang yang melakukan salat di Baitullah nilainya 100.000 kali. Tapi ada orang-orang yang sholat di Baitullah, tapi oleh Allah diancam fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaan dari kami karena kalian melakukan kekufuran. Mengapa? Judulnya sholat, tempatnya Baitullah, tapi Allah ngancam dengan siksa dan dianggap kekufuran. Tengah-tengahnya illa muka'aw wa tasdiyah. Sholat mereka itu judulnya memang sholat, tetapi prakteknya bersiul dan bertepuk, kadang-kadang tali telanjang. Jadi yang menyebabkan Allah marah itu judulnya ibadah, judulnya baik, tapi prakteknya bertentangan dengan judulnya. Bisa jadi satu saat kita akan melakukan tindakan dengan judul syukuran tapi isinya kekufuran. Dimulai dengan baca Al-Fatihah, kemudian tampil qori, sambutan-sambutan, tapi ujung-ujung acara dilanjutkan dengan kemaksiatan. Kita tentu tidak ingin mengatakan siapapun melakukan maksiat. Bagi saya hiburan tetap hiburan, maksiat tetap maksiat, taat tetap taat, berbeda. Karena hiburan diperbolehkan, sebab hiburan itu merupakan hak orang-orang yang habis bekerja. Dan salah satunya adalah menunjukkan kegembiraan. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, ada orang yang berpikir tentang keselamatan dirinya, ada orang yang berpikir tentang keselamatan keluarganya. Tapi ada orang-orang yang satu diri tapi bekerja dan memikirkan kebahagiaan orang yang lebih banyak. Salah satunya ada yang di belakang saya ini, Bung Hatta. Beliau tidak bekerja untuk dirinya, tidak membela keluarganya. Yang beliau teriakan adalah atas nama bangsa Indonesia. Jadi kebahagiaan kita semua hari ini yang kita nikmati, yang beliau perjuangkan. Jadi kalau malam ini minimal setahun sekali kita berada di sini, ingin barangkali kita menampakkan bahagia. Meskipun tidak datang, tentu saja beliau sudah tahu. Karena di alam barzah beliau diberitahu. Dan tadi Kiai Mujib nanya ke saya, apakah keluarganya tahu? Tidak. Saya memang tidak mengundang dan tidak minta izin kepada keluarga beliau. Mengapa? Yang pertama, takut merepotkan. Dan yang kedua, kita merasa bahwa beliau bukan milik keluarga lagi, tapi milik bangsa. Maka siapapun boleh merasa bahwa beliau adalah miliknya juga. Jadi kalau malam ini dan kesekian kalinya kita ada di sini tanpa minta izin keluarga, karena saya merasa milik kita juga Bung Hatta ini. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, benar kata Kiai Mujib tadi, bagaimana kita akan bisa berkegiatan seperti ini kalau tidak aman? Ya, saya pernah mengatakan di ulang pertama dulu di sini, gara-gara dua orang lah, Bung Karno dan Bung Hatta, hari ini kita semua bisa tahlilan dengan bebas. Kalau teks proklamasi tidak dibaca, mungkin kita tidak bisa seperti ini sampai hari ini. Maka sepanjang kita masih melakukan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan, beliau insya Allah akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya apa? Ternyata Bung Hatta ini cucu dari seorang mursyid Torekoh Naqsyabandiyah. Saya sempat baca. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau agama beliau kuat, karena memang nama beliau Muhammad Ato kalau tidak salah itu. Bukan Hatta, Ato, ya, biasa. Sama orang-orang di Sumatera kalau nyebut Muti'ah jadi Mutiah. Sekarang putrinya kan Mutiah Hatta. Sebenarnya Muti'ah itu. Cut Muti'ah, wanita yang taat. Jadi sekali lagi tidak perlu kita panjang kalam di sini, karena perlunya kita di sini mendoakan beliau ya. Semua yang kita lakukan untuk beliau, mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau, keberkahan dan fadilahnya Allah limpahkan pada kita semua, sehingga anak-anak kita akan mewarisi kesalehan dari Bung Hatta, tentu bersama Bung Karno.
Kalau penjelasan Kiai Haji Syarif Rahmat yang barusan kita simak bareng-bareng digeser ke permasalahan sejarah bangsa Indonesia, di mana sebagian tokoh-tokoh besar pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan, yang pelan-pelan ternyata diklaim sebagai bagian dari klan tertentu, maka kegiatan apapun yang berkaitan dengan kebangsaan, kegiatan keagamaan sangat penting kiranya untuk diambilkan bagian menjelaskan sejarah pejuang para pahlawan kemerdekaan dan ulama-ulama leluhur Nusantara kepada generasi sekarang dan masa mendatang. Supaya apa? Supaya sejarah bangsa Indonesia tidak kehilangan keasliannya. Karena tidak menutup kemungkinan adanya pembelokan-pembelokan sejarah yang sudah sekarang mulai pelan-pelan misinya terus terselubung, bergerak, maka pada akhirnya akan hancur sejarah kebangsaan Republik Indonesia itu. Nah, itu saja teman-teman kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Syarif Rahmat yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.